So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Yesus harapan dalam hidupku. Lama ya, pelayanan sama-sama Ibu. Haleluya, salam teman-teman yang terkasih. Ini udah berapa lama lagi baru mulai tatap muka? Oh, muka sering ditatap sih ya, melalui handphone juga bisa ditatap ya. Iya, tadi saya ketemu beberapa teman di sana, tahu begitu saya nggak pesan minuman dulu. Begitu saya udah pesan baru saya lihat, wah ada teman-teman. Pak mau minum apa Pak? Apakah mereka sudah lihat saya pesan lalu mereka pura-pura tanya mau minum apa? Saya juga nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ya udah lama ini juga rindu juga senang ya saudara-saudara. Ya iya saya baru pulang sih baru pulang dari Turki, melelahkan kali makanya masih agak flu saudara-saudara yang terkasih. Tadi saya pikir mau khotbah dari rumah aja. Cuma kalau khotbah dari rumah karena malam hari ini ada sepak bola, ntar dipikir karena mau nonton bola gitu kan. Jadi serba salah saudara yang terkasih ya. Sekarang orang bebas. Nah hari ini kita belajar tentang pergumulan, judulnya pergumulan Batseba untuk tunduk pada otoritas.
Ya, John kita lagi kapan untuk khotbah? Dua minggu depan, dua minggu ya, minggu depan ya. Jadi kita tuh punya vokal grup dulu saya buat namanya Serafim. Jadi John itu dia suara satu kalau iya, karena dia nggak bisa feelingnya cuma satu jam bilang ya. Ini Ambon juga tapi nyanyinya ya biasa ngomongnya dia suara satu. Jadi apa saudara yang terkasih, kita ada vokal grupnya ada 4 orang, 5. Ada Yohanes Marbun, ada Dongane, ada Nathan Sasongko dulu pemain drum. 3-nya udah meninggal, tinggal kita berdua. Jadi saya kalau ketemu dia saya tanya, Bu pilih saja, Ale muka-muka atau beta dari belakang. Ini udah kayak saudara sendiri dia ya. Jadi saya lihat namanya senang juga. Kita dulu sama-sama di Petamburan, di GBI Petamburan. Nah, saudara, pergumulan Batseba, apa itu otoritas? Otoritas itu adalah wewenang hak yang diberikan oleh lembaga, oleh negara ya kepada seseorang untuk dia memutuskan. Saudara yang terkasih, dan dia bisa memutuskan apa saja. Biasanya orang seperti begini itu akan teruji, saudara. Ahok suka kutip selalu kata-kata dari salah seorang yang terkenal. Orang itu akan teruji, akan nanti lihat karakter aslinya waktu dia memimpin. Waktu dia belum memimpin, saudara-saudara nggak ada otoritas itu ya. Polisi, saudara-saudara yang terkasih, kalau lagi pakaian dinas, dia begini kita mesti berhenti. Kalau dia nggak pakai pakaian dinas, kita bilang siapa loh? Kita jalan aja, saudara ya. Ada orang Madura naik motor, saudara yang terkasih di Jalan Tamrin. Lalu dia nggak pakai lampu malam-malam, lampunya nggak dinyalain. Polisi stop. Kenapa kamu nggak pakai lampu katanya? Untuk apa lampu? Di sana lampu, di situ lampu, terang semua katanya. Wah, lalu polisi kempesin ban dua-duanya. Bapak kenapa angin saya dibuang? Untuk apa angin? Di situ ada angin, di sana ada angin. Adalah sama polisi jangan dilawan lah saudara-saudara yang terkasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Emang berdiri di panas-panas itu, makanya saudara kadang-kadang kita senang juga di ini, tapi kadang-kadang ada yang buat dan saya punya banyak pengalaman dengan polisi-polisi itu saudara-saudara yang terkasih, tapi saya suka bercandain mereka ya, tapi nggak apa-apa, mereka itu butuh hidup yang rileks ya, saudara-saudara yang terkasih. Nggak usah tegang-tegang juga dalam hidup ini, saudara yang udah banyak orang yang tegang, apalagi tanggal 14 katanya mau ada demo besar-besaran, saudara yang terkasih. Nggak tahu bodoh lah, yang penting bukan persekutuan ini yang di demo ya, bukan saudara-saudara yang terkasih. Jadi nggak apa-apa saudara. Otoritas Jokowi akan berakhir, otoritas Prabowo akan muncul ya, karena dia jangan menatap saya tidak menggantikan wakilnya, saudara, tidak. Saudara yang terkasih, walaupun Fufu Fafa lagi top saudara-saudara yang terkasih, tapi saudara-saudara yang terkasih, iya mau ikan fufu aja, ikan fufu dari Manado, dari Maluku, saudara. Saya baru pulang dari Manado sebelum pergi ke ke Turki ini, saudara-saudara yang terkasih, dan bukan ke mitra Minahasa Tenggara ya. Mitra iya, masih 2 jam lebih ke Kairo. Habis itu kelaparan kita makan di Tomohon, makan babi itu panggang di itu dia saudara. Padahal saya diundang sama pedagang babi terbesar nomor 4 itu dari Manado, istrinya. Senang sekali di Manado itu. Mungkin makanan paling enak saudara-saudara yang terkasih di Manado. Kalau ke Batak makanan paling enak di Batak, saudara yang terkasih. Ke Maluku paling enak di Maluku. Itu modal pengkhotbah saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara tahu pasti cerita tentang Batseba. Saya percaya saudara-saudara apa yang digumuli oleh Batseba itu luar biasa. Raja-raja dulu itu mengerikan. Sama seperti saya baru pulang dari Turki ini dan mengunjungi 7 gereja. Nanti saya cerita bagaimana gereja-gereja ini. Hampir gereja itu nggak ada yang sempurna. Hanya 2 barangkali gereja yang dari 7 gereja itu. Dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 yang dipuji oleh Tuhan. Tapi saudara tahu ini tempat adalah di mana kaisar-kaisar dulu dijajah sama Roma. Lalu kemudian Yunani, Alexander Agung yang hebat itu saudara yang terkasih, orang Yunani. Dan kaisar itu punya satu ciri, orang datang. Orang datang memberikan persembahan, orang datang memberikan ini dan seterusnya, memberikan nyawa. Tapi Yesus saudara, dia berikan nyawanya untuk orang. Itu yang saya bilang karena dengan Bank Indonesia perginya, saya bilang sama mereka, ini bedanya besar. Saudara, kaisar itu pengen disembah, pengen didatangi, diantar makanan, pengen disanjung dan seterusnya. Kalau Yesus, dia yang merelakan semua otoritasnya, dia datang. Dia menyerahkan nyawanya untuk manusia. Makanya betul lagu sekali Yesus tetap Yesus itu mesti kita pegang terus itu ya. Kita setia sampai mati saudara-saudara yang terkasih. Be faithful until then and I will give you crown of life.
Udah lama saya belajar bahasa Inggris ini, belum sempurna. Walaupun menurut saya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia lebih oke. Oh iya, orang Inggris ngomong panjang-panjang, kita orang Indonesia pendek aja. Orang Inggris berkata, beg pardon, kita orang Indonesia bilang, hah? Iya kan, benar kan? Orang Inggris bilang, I think it will be better if you don't see each other again. Orang Indonesia cuma bilang, lu gue. Benar, saudara. Iya, selesai. Itu loh, jadi sedap bahasa Indonesia. Senang banget tinggal di Indonesia itu. Senang banget. Bapak mau tinggal di mana? Ya, kemana-mana kita kaya banget. Makanya kita berdoa pemimpin kita ke depan bagus lah. Negara ini sudah terlalu lama banyak orang hidup dalam kemiskinan. Pergi ke Turki dua. Nah, menarik waktu saya naik bis itu tour guide itu langsung dia bilang begini, saudara kita kasih, kami ini Turki ya, bukan Arab. Kami benci dengan orang Arab punya istiadat. Wanita di Turki itu dihormati loh. Nggak boleh loh menikah dua orang istri. Nggak boleh saudara satu suami. Nggak boleh mereka. Mereka sangat ketat dalam hal itu. Jadi wanita itu sangat dihormati. Saudara kalau kita anak-anak Tuhan hormati semua orang. Wanita kita hormati, laki juga kita hormati. Saudara-saudara ya. Waktu saya sebelum ke Turki, saya di Australia dengan teman-teman, saya tidur dengan suami orang. Ya, teman saya maksudnya dia suami orang. Saya tidur satu kamar karena nggak ada lagi orang suka bilang bapak ada apa-apa. Ya itu kan suami orang kan. Saya juga suami orang, saudara-saudara. Aduh, jangan kemana-mana ya pikirannya saudara-saudara. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebuah otoritas adalah kepercayaan yang diberikan saudara yang sah. Yang orang itu bisa bikin apa saja. Daud itu sayang banget loh kalau dengar cerita ini. Dia ini kan dipuja itu saudara yang terkasih. Hebat banget. Memang sampai sekarang kalau Anda pergi ke Israel, Anda tanya siapa orang yang paling hebat, orang akan tunjuk Daud. Bukan Daud itu tanpa dosa loh. Ya nanti kita bahas tentang ini. Tapi Daud itu sangat peka kalau ditegur itu. Anda tahu kalau pernah ketemu orang nggak yang udah ditegur-tegur dia pura-pura nggak salah itu. Senyum aja dia, iya ya harus. Padahal kita sedang nyinggung dia itu, iya kan? Stubborn itu ya, keras kepala saudara yang terkasih. Orang itu saudara kalau dia peka terhadap Tuhan, ini orang gampang dirubah. Nah nanti kita belajar tentang Laodikia itu. Laodikia itu jemaat yang bikin Tuhan sakit perut. Loh kan iya, kamu tidak panas, kamu tidak dingin, makanya aku mau muntahkan kamu. Itu kan sakit perut Tuhan saudara. Iya saudara, itu sakit perut. Ini jemaat yang paling kacau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam hidup itu kalau kita peka terhadap teguran Tuhan, pimpinan Tuhan, Tuhan angkat kita. Tidak ada orang yang tidak pernah salah, dengar baik-baik. Tidak ada orang tidak pernah salah. Ya salahnya Anda bisa bandingkan, salahnya tetangga itu, besar sekali baru salah sedikit. Salah majelis lebih, saya cuma salah-salah biasa. Enggak. Semua yang namanya kesalahan itu yang membuat Yesus mati di atas kayu salib. Makanya jangan main-main dengan anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Daud ini ketika dia begitu dipuja, nah orang mulai dipuja, mulai lupa diri itu. Makanya saya kalau pelayanan ke daerah saya ajak artis, itu paling saya bergumul. Karena nanti tanya dapat apa, tidurnya di mana, AC apa enggak dan seterusnya. Satu kali saya ajak Mawar Simorangkir. Mawar ini kan lebih banyak artinya nyanyi-nyanyi lagu rohani dari dulu saudara. Kita sama-sama di Solideo, saudara yang terkasih. Lalu satu kali saya ajak dia tanya, Bung, perjalanannya berapa lama? Saya bilang 6 jam lebih. Oh, dia bilang oke. Naik bis dari Pontianak, kira-kira di atas 10 tahun yang lalu. Pergi dia udah 5 jam, dia bilang entar lagi. Begitu jam 6, udah 6 jam, belum nyampe. Dia bilang belum, saya bilang entar lagi. Dia udah lihat, akhirnya dia tidur dan kita nyampe 12 jam saudara. Lalu dia bilang, kok Bung bilang 6 jam lebih 6 jam. Saya belum terusin. Saudara-saudara yang terkasih, tapi karena dia orang pelayanan, senang lihat orang. Melayani itu nggak tanya, walaupun spraynya, waktu itu hotelnya cuma satu yang ada di sana dan spraynya putih lagi. Harusnya kan kalau spray kotor jangan pakai warna putih, pakai warna hitam supaya nggak kelihatan. Padahal kotor juga, iya kan saudara? Karena orang suka bilang begitu, padahal kotor juga. Jadi putih itu sebenarnya bagus supaya lihat. Tapi sudahlah, mau tidur di mana? Namanya pelayanan. Tapi orang datang sampai di jalan-jalan, dia bilang, luar biasa ya pelayanan kayak gini. Iya. Saya bilang makanya Lydia Nur Said sekarang dia suka pergi juga ke daerah-daerah, nyetir sini, senang lihat gitu. Tapi kalau artis, apalagi yang baru mau jadi artis, nah itu biasa syaratnya banyak tuh, saudara yang terkasih. Mesti apalah, kamarnya mesti apalah, readersnya banyak. Saya bilang enggak. Kalau pelayanan udah begitu-gitu enggak usah. Kalau orang suka tanya saya, Pak, bisa enggak ajak
artis ini nyanyi. Saya tanya, kalian itu mau cari artis atau mau cari pemuji? Kalau cari artis belum tentu suaranya juga bagus. Karena saya kenal beberapa penyanyi artis yang ya suaranya ditolong karena rekaman ulang-ulang ditebalin lagi. Saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang begini, teman-teman di gereja juga banyak yang bagus-bagus. Yang barangkali bukan artis, tapi hatinya juga baik untuk Tuhan. Dan itu yang akan nyatu dengan kita pengkhotbah. Kalau enggak, saudara-saudara, saya bilang jangan cari-cari yang. Nah, Daud itu ya jangan kebanyakan ngomong artis. Daud itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dia udah punya otoritas yang Tuhan beri kepada dia, tapi sayang sekali. Nah, dalam hidup itu saudara, enggak ada orang yang kebal. Enggak ada orang yang kebal. Iblis itu belum diikat selama-lamanya. Setiap hari dia mengelilingi, dia coba untuk cari siapa mangsanya. Makanya ibadah seperti ini penting, ibadah di rumah, ibadah saat-saat teduh kita penting. Karena kita tuh nggak kuat semuanya. Dia kan saudara lihat khotbah yang sudah kesana kemari, pasti hebat, udah paling dekat surga. Belum tentu. Makanya jangan saudara menyembah pengkhotbah, jangan kultuskan pendeta, jangan. Satu kali pendetanya jatuh, Anda ikut jatuh. Karena Anda taruh imanmu kepada dia. Enggak, taruh imanmu kepada Yesus. Satu-satunya mesti disembah cuma Yesus. Dan bukan yang lain. Pengkhotbah yang hebat, yang biasa, kita semua itu cuma alat. Nah kadang-kadang orang suka ambil kemuliaan Tuhan itu. Kalau bukan saya yang berdoa belum sah. Kalau bukan masuk gereja kami belum sah. Aduh saya bilang ini kok jadi Tuhan-Tuhan kecil. Enggak lah, kita semua hamba. Makanya kenapa saya tiap 2-3 bulan ke daerah. Karena saya mau hidup seimbang, saudara yang terkasih. Jangan di kota terus terlalu dimanja. Pendeta di Jakarta bukan mati kelaparan, mati kekenyangan, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya bilang teman-teman, ayo jangan cuma pelayanan di kota, ayo kita ke desa. Kuatkan pendeta-pendeta di desa, supaya ketika ada serangan. Saudara, saya tidak tahu saudara suka baca-baca atau dengar-dengar nggak. Teman-teman kita dari yang lain itu, bukan Kristen, mereka datang itu, ekonomi pasar mereka kuasai. Dan ketika mereka kuasai ekonomi pasar, saudara-saudara terkasih, orang kampung datang berhutang sama mereka kasih. Tapi kemudian gak bisa bayar, tanah-tanah mereka di kampung itu diambil. Dibawalah saudara mereka ke pinggir. Itu pola yang kelihatan dengan kasat mata. Cuma saya kalau teriak-teriak di gereja, karena gereja juga cuek gitu loh. Waduh teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saya kadang-kadang lihat ada gereja yang pengeluarannya 1 minggu itu, saudara bisa ratusan juta Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kenapa sih bantu hamba-hamba Tuhan, bantu teman-teman di daerah supaya bilang, ayo kita di kota juga doakan kalian, ayo kalian bertahan walaupun ada serbuan yang begitu hebat. Tetap kokoh berdiri dan berkata, Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup. Daud Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu ceritanya ketika kemudian saudara-saudara yang terkasih, orang lagi zaman musim berperang, harusnya raja ikut, dia santai. Makanya santai itu ada banyak hal yang membuat sebenarnya kita terhanyut. Pergi kemana saya saudara-saudara yang terkasih dalam hidup ini, berdoanya begini, Tuhan biar kalau saya pergi ke satu daerah, satu tempat, bukan saja saya menjadi berkat, tapi orang di kampung itu jadi berkat bagi saya. Makanya saya kalau kemana saja saudara-saudara yang terkasih, saya selalu ambil kesempatan ngobrol dengan jemaat dan seterusnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa dengar pergumulan mereka dan seterusnya, dan kita bisa jadi berkat. Nah itu harus tetap dipertahankan. Jangan sampai saudara dalam hidup kita mulai sukses, kita nggak lagi giat seperti itu. Jemaat Efesus, saudara. Jemaat Efesus itu Tuhan puji mereka kalau saudara baca. Mereka dikatakan mereka giat dalam pelayanan. Dikatakan lagi apa saudara-saudara yang terkasih? Oh mereka itu menguji orang, apakah nabi ini nabi palsu atau bukan. Mereka itu apa? Bertahan saudara-saudara yang terkasih di dalam penderitaan. Tapi Tuhan bilang, dia berkata bahwa tetapi aku mencela kamu sebab kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang dicatat di dalam Efesus 5 ayat 24-25 itu, hai suami kasihilah istrimu. Yang istri-istri berkata, enak banget suami cuma kasihi, kita disuruh tunduk. Tunduk itu berat, ntar dulu. Tunduk sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, tetapi mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa kasihnya? Dia korbankan nyawanya untuk jemaat. Jadi sebenarnya suami-suami itu harus berkorban untuk istri. Saudara-saudara yang terkasih, Anda mau tahu nggak kalau ada laki-laki yang terima telepon, saudara yang terkasih, saudara bisa tahu nggak itu dari istrinya? Bukan, gampang banget. Begitu dia terima dan dia bilang, iya ibu, nanti ketemu. Itu bukan istrinya pasti. Tapi kalau diangkat, iya mas, sebentar. Itu pasti istrinya. Saudara, itu jelas banget di mana-mana. Hampir semua begitu. Kenapa saya juga nggak tahu, saudara yang terkasih. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ya Tuhan nasihati jemaat ini, jangan gitu dong. Tetap dalam kasihmu yang semula. Yang ketika Anda ibadah, Anda masih bergetar itu. Ketika Anda memimpin pujian, Anda masih takut.
kepada Tuhan. Ketika Anda main musik, ketika Anda melakukan apa saja dengan sebuah kasih yang unconditional, kasih yang tanpa syarat itu. Kasih yang itu yang Tuhan mau, bukan cuma kegiatannya saudara yang terkasih. Makanya kadang-kadang di gereja itu suka ada politisasi pelayanan. Saya paling marah, paling jengkel. Kalau lihat saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang Bapak Ibu yang terkasih dulu di satu gereja besar, kalau ada pengusaha, ada pejabat yang datang, Pak, sini Pak, penerima tamu jadi sini, Bapak duduk di belakang pendeta, supaya urapan dari pendeta langsung turun ke Bapak. Aduh, kalau oma-oma cim-cim bawa tas plastik disuruh cari kursi sendiri, itu pelecehan dalam pelayanan. Gak boleh saudara-saudara yang terkasih. Karena sekali lagi Yesus tidak pernah mati untuk gedung gereja. Yesus tidak pernah mati untuk kekayaan. Tetapi Yesus mati untuk manusia-manusia. Itulah sebabnya mengasihi manusia harus lebih daripada mengasihi apapun. Kemarin saya ada rapat dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan bilang begini, Pak, itu teman yang dulu Bapak bawa kami ke, dulu mereka menguasai material di puncak. Itu ada pengusaha, ada kakak saya kebetulan kenal baik. Dia bilang begini, Pak, Bapak masih suka teleponan dengan mereka? Oh suka. Wah mereka baik sekali Pak. Itu kalau kita ke sana dikasih makan terus. Kalau orang begitu harus dijaga terus itu hubungannya. Bukan cuma orang yang kasih makan. Yang nggak kasih makan kita jaga hubungan. Gara-gara makanan doang saudara. Kadang-kadang orang begitu loh, lihat loh. Kalau orang kaya suka kasih ini, dekatin doain. Kalau orang yang biasa udah dia berdoa sendiri. Begitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Daud itu sayang sekali ketika dikasih kekuasaan. Nah santai itu akhirnya sore dia lihat, kita tahu ceritanya, dia lihat Batseba. Lalu dia panggil. Tapi saudara yang terkasih kira-kira begitu, punya kekuasaan. Jadi kalau Daud tanya, dia lihat-lihat. Oh Tuhan jauhkan hamba dari segala macam pencobaan, kira-kira gitu kan. Dia lihat lagi nih. Ya harusnya kan gak usah lihat langsung masuk. Nah dia tanya. Dan ceritanya Batseba disuruh datang. Gak gampang loh untuk nolak. Karena apalagi zaman itu saudara. Zaman sekarang aja. Saudara saya punya teman, saya kenal seorang teman perempuan. Akhirnya dia ngaku sama saya. Dia sama seorang anggota DPRD dikasih sebuah unit, dikasih sebuah mobil. Dia tinggal di sana. Dan ketika anggota DPRD-nya sudah puas. Lalu dia tinggalkan, ambil mobilnya, ambil unitnya. Saudara yang terkasih kembali lagi miskin. Wanita ini. Saya bilang ngapain kamu gitu-gitu? Ngapain hidup kamu kok gitu? Kan kamu juga nggak tenang, iya dia kan punya istri juga, makanya jangan. Itu zaman sekarang, sudah apalagi zaman dulu. Punya kekuasaan yang luar biasa yang namanya raja itu. Dan saya percaya Batseba itu nggak gampang loh. Nggak ada kata lain kecuali taat, itu suaminya, apalagi dia. Suaminya aja taat sama raja, apalagi dia. Tapi statusnya dia kan status istri orang, istri Uria. Saudara-saudara yang terkasih. Itulah sebabnya ketika dia hamil, itu pergumulannya tidak gampang. Pasti tidak gampang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, antara dia mau gugurin atau enggak, kira-kira gitu kalau zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin juga dalam hatinya, ini anak raja juga. Kira-kira begitu saudara-saudara yang terkasih. Tapi Daud itu bukan cuma jahat-jahat banget. Dia sudah salah, dia coba menutup kesalahannya dengan kesalahan yang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika Nabi Nathan datang dan tegur dia, kita tahu akhirnya dia berdiri, dia marah itu. Dia bilang kan ada orang miskin yang punya satu-satunya domba, tapi ada orang kaya yang punya banyak domba. Begitu datang orang kaya ini punya teman dari luar kota datang, saudara, orang kaya ini nggak mau potong salah satu dari peliharaannya dia, tapi dia ambil yang punya orang miskin itu. Daud berdiri, Daud berkata, orang itu harus dihukum. Dan saya bayangkan saudara yang terkasih, waktu dia berdiri ngomong begitu, Nathan juga berdiri dan berkata, kamulah orang itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan karena itu kemudian kita tahu ceritanya. Akhirnya Daud, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelumnya kan dia bikin bikin perencanaan kan. Dia ingin supaya Uria itu pulang aja. Kalau Uria pulang istrinya hamil ya, karena ada suaminya. Tapi Uria itu nggak mau pulang kan di istana, halaman istana. Bahkan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Daud kirim surat supaya Uria itu ditempatkan di depan. Kalau ada musuh yang semua lari, Daud mati. Kemudian Nathan datang menegur dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyesalan Daud kemudian di situ. Dia nggak mau makan, nggak mau minum ketika anaknya kena penyakit. Sampai kemudian anak itu mati, mereka takut bangunin dia karena mereka bilang anaknya aja sakit, dia nggak mau makan apalagi sudah meninggal. Tapi Daud berkata, biar saja, sudah selesai. Nanti saya akan ketemu dia di sana. Saudara-saudara yang terkasih, Batseba itu kemudian kita tahu ceritanya dipanggil untuk tinggal bersama-sama dengan Daud.
Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, antara pergumulan orang akan ngomongin dia dan ketaatannya itu tidak gampang. Pada akhirnya kita tahu dia melahirkan seorang anak yang menggantikan Raja Daud sebagai raja, tetapi juga dipercayakan untuk membangun bait Allah. Allah tidak mau percayakan kepada Daud sebab Daud tangannya berdarah-darah. Banyak darahnya, itu menumpahkan darah orang. Karena itu Salomo dipercayakan. Dan Salomo itu, saudara yang terkasih, ini menurut saya orang hebat. Dia ditanya Tuhan minta apa. Kira-kira kita di sini laki-laki dan wanita-wanita, ibu-ibu, kalau Tuhan suruh minta apa, kira-kira minta apa? Pinggan barangkali minta barangkali supaya di pondok tinggal di pondok gede tapi indah, gitu kan? Atau di pondok indah tapi gede, gitu ya. Untuk saudara-saudara yang terkasih, lalu iya, saudara-saudara yang terkasih. Ya untuk apa di pondok gede nggak indah, untuk apa di pondok indah nggak gede, gitu kira-kira. Saudara-saudara yang terkasih, mau kita minta banyak, kita bisa minta mobil yang saudara-saudara yang terkasih barangkali begitu lagi tidur tiba-tiba sudah dipijit. Mobil sekarang udah bisa mijit ya sendiri ya. Saya baru pulang dari Australia sebelum ke Turki, dibilang tuh mobil, jadi kita bisa duduk dia mijitin kita tuh, ada itu luar biasa. Padahal dulu saya cuma tahun berapa, 10 tahun lalu saya pernah khotbah itu, bayangkan kalau kita lagi nyetir tiba-tiba mobil mijit, udah ada sekarang. Cuma saya bilang ada pipa begitu yang muncul, lalu kemudian ada minuman ringan, nah itu belum ada saudara yang terkasih. Saya bayangin tinggal pencet-pencet. Tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya ada kemajuan-kemajuan yang begitu rupa, tapi satu hal yang tidak boleh orang lupa adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Karena ini kunci di dalam kebahagiaan. Australia betul negara yang maju, negara yang diberkati. Tapi gereja-gereja tua kosong. Gak ada lagi anak-anak muda. Kecuali Hillsong. Kita tahu Hillsong juga pecah. Saudara yang terkasih lalu diledek, bukan Hillsong, Hellsong. Saudara-saudara yang terkasih. Mengerikan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mesti tetap militan. Kita tetap mesti setia. Kita mesti tetap tunduk sama otoritasnya Tuhan. Kalau saudara-saudara yang terkasih kita mau terus dipakai oleh Tuhan, tunduk sama Tuhan aja. Saudara-saudara tunduk sama Tuhan. Tunduk. Udah jangan pilih-pilih namanya pelayanan. Pekerjaan Tuhan apa saja yang harus diperbuat. Saya ke sebuah daerah Cariu namanya, di Jonggol ke sana. Ketemu teman saya. Lalu istrinya bilang, Pak bisa nggak ngajar masih ikan, mereka sekolah teologi ya. Mahasiswa di sini untuk nyanyi, bikin grup. Oh boleh, perjalanannya lumayan jauh, 2 jam lebih. Saya bilang iya, nanti cari waktu, saya datang nanti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu saya dalam perjalanan pulang, iya jauh juga ya, kepikiran juga saudara. Uang bensin saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya tepis, maksudnya saya berkala-kala karena saya bilang begini, enggak. Kalau untuk pelayanan kemana aja, saya jalan. Saudara-saudara yang terkasih, karena apa? Saya tahu bahwa berkat itu Tuhan siapkan bukan dari pelayanan itu saja. Kadang-kadang dari tempat lain Tuhan siapkan. Tahun ini saya hampir saudara-saudara yang terkasih tiap bulan pergi ke daerah. Mulai bulan Maret saya pergi ke Kalimantan, lalu kemudian ke Poso, bulan berikutnya saya ke Maluku, bantu bangun satu gereja di daerah Maluku, lalu ke Manado itu bulan Juli dan Agustus. Tapi waktu saya ke Poso, saudara-saudara yang terkasih, pelayanan di anak-anak muda sekitar 600-700 orang di tepi Danau Poso itu, di daerah Tentena lewat sedikit, sudah bagus sekali tempatnya. 3 hari pelayanan di sana. Lalu waktu pelayanan saudara-saudara yang terkasih di hari yang di hari yang kedua itu saya lihat pendeta yang undang saya sepatunya robek. Lalu saya bilang, Pak sepatunya sobek ya? Iya. Tuhan bilang dalam hati saya, kasih dong, kamu kan bawa ada 3. Gitu kan lalu saya bilang, yang mana Tuhan ya? Saya bilang, Mbak, lalu saya coba bernegosiasi gitu kan. Nggak rela kasih terlalu gitu, negosiasi dulu. Saya tanya, Bapak sepatunya nomor berapa? Lalu dia bilang nomor sekian. Dalam hati saya, puji Tuhan. Kakinya dia 1 nomor lebih besar di atas kaki saya. Berarti kan gak perlu kasih dia sepatu. Dia nanya, emang sepatu yang mana Bapak mau ngasih? Oh kok nanya? Lalu saya buka koper saya, yang ini. Bagus ya Pak. Boleh lihat gak? Oh iya boleh. Tapi gak pas. Saya udah bilang kan Bapak. Dia bilang boleh coba gak? Oh iya coba. Lalu dicoba, iya nggak pas. Temannya dia orang Manado, temannya orang Sangir, pendeta juga bilang begini. Coba kan lepas dulu. Dia petali-tali kan bikin longgar semua, bikin longgar dari muka sampai belakang. Lalu dia longgarin kakinya begitu dia pas. Pas, ringan banget, enak sekali. Dia bilang, aduh. Tapi saudara yang terkasih, kasih itu kan bukan cuma ngomong. Kasih itu bukan cuma slogan. Kasih itu kan bukan cuma cita-cita. Kasih itu kan bukan cuma angan-angan. Tapi kasih itu adalah pengorbanan dan pemberian.
Saudara yang terkasih, besoknya saya lihat hamba Tuhan yang satu nggak pakai jam tangan. Saya bilang, Bapak nggak suka pakai jam tangan? Oh, ada jam tangan saya di laci. Sudah 6 bulan ini saya nggak pakai karena mau betulin mahal. Tuhan bilang, kasih satu itu, kamu kan bawa 2. Saya nggak tanya lagi, tangan Bapak nomor berapa? Saudara-saudara yang terkasih, saya ambil di koper dan saya kasih. Tapi itu menolong saya untuk berkata begini, iya, saya punya otoritas untuk tidak memberi. Hak saya punya. Tapi kasih itu yang sebenarnya harusnya membungkus semua pelayanan kita. Kalau enggak Anda jadi bosan, kalau enggak Anda jadi jenuh, burnout, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda pelayananmu tanpa kasih, betul melelahkan. Saya kalau diminta lawan namanya Mike Tyson untuk bertinju, saya berani. Berani Mike Tyson. Di kontrak begitu, saudara sama promotor naik, kering, naik. Tapi begitu berhadapan sebelum dia pukul saya jatuh duluan. Karena kalau dia pukul bukan saya bonyok, saya mati, saudara yang terkasih. Anda tahu saudara, orang kalau bertinju, kalau dia pukul orang dan kena, itu ada tenaga yang keluar dari diri. Tapi kalau dia pukul orang dan tidak kena, tenaganya lebih banyak lagi yang keluar. Dalam dirimu dan diriku ada potensi kasih yang Tuhan kasih. Kalau kasih itu tidak memenuhi sasaran, hidup ini melelahkan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika Batseba tunduk dalam kasih, dalam rasa dia hormat dia kepada Daud. Daud kemudian mengasihi dia. Kita tahu ceritanya ketika ada yang mau jadi raja, saudara yang terkasih. Nabi Nathan juga yang membantu dia. Saudara, untuk kemudian akhirnya anaknya yang namanya Salomo itu kemudian menjadi raja. Kasih itu yang harusnya membungkus semua pelayanan kita. Tunduk kepada otoritas itu berdasarkan karena kasih daripada Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Mungkin kita bisa gugat atau kita bisa bilang Batseba juga barangkali dia mau, kan ini raja, saudara yang terkasih. Tapi mari kita lihat sebuah jemaat yang namanya Smyrna. Dalam Efesus pasal 2, dalam Wahyu pasal 2 itu, jemaat Smyrna, saudara, saya pergi ke tempatnya. Dan Smyrna itu adalah sebuah tempat yang banyak mur, yang ketika ditusuk mur itu keluar dan itu dinikmati. Jemaat di sana disiksanya luar biasa. Dari 7 jemaat itu ada 2 jemaat yang menjadi jemaat yang ideal. Salah satunya jemaat Smyrna dan salah satunya jemaat kesayangan daripada Rasul Yohanes yang dibuat di Pulau Patmos yang dekat Turki itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sebuah pulau itulah namanya Yohanes ini dibuang, dan dia punya jemaat kesayangan yang namanya Philadelphia. Wah, jemaat itu luar biasa, enggak dicela, jemaat itu enggak ada cacat. Tapi Smyrna adalah sebuah jemaat yang mengalami siksaan sedemikian rupa. Pergamus adalah, saudara yang terkasih, Tuhan bilang mereka ada di dalam Wahyu dibilang tata iblis. Karena apa? Altar penyembahan berhalanya banyak sekali. Saudara, waktu sebelum Hitler berkuasa, saudara, Jerman itu pernah datang ke Pergamus itu, kita agak naik pakai kereta itu, naik ke atas, lalu di atas itu ada kota di atas gunung, saudara-saudara yang terkasih. Itu di bawahnya jemaat Pergamus, saudara-saudara yang terkasih. Lalu ada altar yang dibawa ke Berlin. Dan ada orang menduga karena itu kemudian setan merajalela sampai kemudian Hitler sangat ganas dengan nasinya itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Smyrna itu adalah jemaat yang luar biasa. Mereka difitnah, mereka tetap setia, mereka masuk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di gua-gua mereka bilang mereka difitnah bahwa mereka bersetubuh, padahal mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, sampai gembala sidangnya yang namanya saudara Polikarpus itu disiksa sedemikian rupa. Polikarpus itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi dia Tuhanlah segalanya. Karena itu ketaatan dia terhadap Tuhan, dia tunduk, betul-betul tunduk. Waktu dia mau dibuang ke binatang buas, saudara-saudara, akhirnya nggak jadi. Lalu dia dibuang dalam perapian, dia dipaku kakinya, tadinya mau dipaku supaya dia nggak lari. Tapi dia berkata, biarkan saja, saya mau menikmati api itu, saudara. Karena orang bilang sama dia waktu itu, saudara, Kaisar bilang, kalau penguasa itu bilang sama dia, kalau engkau mau selamat, sangkal Yesus. Kalau engkau menyangkal Yesus itu Tuhan, engkau akan dibebaskan. Tapi kalau engkau mengaku Yesus itu Tuhan, engkau akan dibuang dalam perapian itu. Lalu dia bilang, panaskan api itu lebih panas lagi. Karena 86 tahun saya melayani dia, tak pernah sekalipun dia kecewakan saya. Ketika dia tarik nafas dan menyerahkan diri, api menyambar dan dia mati. Mati syahid. Ketaatan dalam otoritas Tuhan di dalam hidupnya luar biasa. Kita kadang-kadang, saudara-saudara yang terkasih, kita kalau di gereja semuanya beres, aman, kita tetap. Tapi kalau mulai persoalan, kita mulai cari selamat satu-satu. Saya selalu ajarkan, kalau ada persoalan duduk sama-sama, selesaikan. Saya pernah didatangin satu jemaat yang pecah, dan mereka bilang, Pak Hendy, Bapak pimpin kami jadi gembala. Kami keluar ada sekitar 50 orang, Pak. Bapak mau gak? Sudah selesai belum masalahnya? Belum, saya gak mau. Selesaikan dulu masalahnya. Kalau sudah selesai, baru kita bicara.
Karena saudara-saudara yang terkasih, orang kalau emosinya semuanya lagi tinggi, itu rasanya semua yang di dalam itu salah aja. Belum tentu juga dia salah, saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini penundukan diri kita kepada Tuhan harus melebihi penundukan diri kita kepada apapun juga. Salah satu yang menjadi contoh menurut saya yang sangat ideal, ketika Yesus, saudara yang terkasih dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Dia bilang sama murid-muridnya, tinggallah dengan aku beberapa saat ya. Saya pergi sebentar akan berdoa. Tapi waktu dia pulang apa semuanya apa? Tidur. Tidur saudara yang terkasih. Saya suka bingung ya, orang kalau doa itu saudara nggak tahan. Doa semalam nggak tahan untuk tidur. Tapi kalau nonton bola sebentar jam 11 sampai jam 1, melek nggak tidur loh. Saudara, koreksi diri kita masing-masing. Saudara, saya pernah dulu buat satu persekutuan doa ada di Kelapa Gading. Itu ada anak muda. Lagi dia pimpin doa. Saya biasanya pimpin itu jam 10 sampai kita jam 5 pagi. Dan saya selalu pimpin doa itu di atas mulai jam 2. Jam-jam kritis itu. Dan saya kalau doa suara saya suka saya gede-gedein. Mari kita berdoa bersama-sama, saya bilang begitu. Dan supaya apa? Supaya orang lagi ngantuk tidur. Tapi kalau orang udah ngantuk banget, itu nggak bisa bangun loh saudara yang terkasih. Ada satu anak namanya Andre, dia doa mantap itu, dia doa mantap. Saya bilang, Anda berdoa. Dia berantara gerakannya sama kata-katanya tidak sinkron. Saya pikir nggak apa-apa, anak muda gitu kan. Dia berdoa suara keras, tiba-tiba suaranya mulai melemah. Tiba-tiba dia diam. Dalam hati saya dia sedang menghayati kebesaran Tuhan. Tapi kok diamnya agak lama. Saya mau buka mata, saya takut ada yang lain buka mata juga kan. Kita lihat-lihatan, berarti kan kita tahu siapa yang gak berdoa. Tiba-tiba suaranya keluar lagi. Tapi bukan kata-kata. Dia ngomong. Tapi dia setia terus berdoa. Dia setia terus saudara yang terkasih. Dia setia setiap akhir, Jumat akhir, saudara tiap bulan. Dia berdoa terus, dia datang berdoa. Dia salah satu pemimpin pujian di GPC sih saudara. Saudara yang terkasih. Penting loh kesetiaan. Penting, kesetiaan itu penting banget. Anda boleh belajar tentang Rut yang 4 pasal ini. Salah satu ciri khas Rut adalah dia setia. Setia. Waktu Naomi bilang kamu pulang aja, kamu masih cantik dapat suamimu di Moab. Dia bilang enggak. Kemana engkau pergi, ke situ juga engkau pergi. Aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Saudara tahu Rut itu menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kesetiaan itu penting. Saya berdoa supaya satu ketika tempat ini penuh lagi. Ya saudara, kita nggak ibadah nggak hybrid lagi saudara. Hybrid nggak lagi, sama-sama. Karena saya dulu khotbah waktu zaman COVID, itu nggak dapat banget jiwanya. Nyawanya nggak dapat. Tiba-tiba ada yang matiin kameranya. Tiba-tiba ada yang hidupin tapi berantem sama istrinya. Ada. Kan kita sudah bilang itu Pak RT. Aduh itu. Saya pernah ikut satu persekutuan ada itu. Saya keluar aja itu. Itu orang-orang tua. Aduh ada yang orang ribut saudara. Dompe anak mantu dan seterusnya. Kacau. Nama juga orang tua. Ada orang lupa untuk itu. Ya mute itu. Aduh saudara yang terkasih. Satu kali kita akan kumpul sama-sama ya. Sama-sama lagi. Supaya apa? Aja sama-sama. Saya berdoa saudara, nggak penting saudara. Anda bilang kata kita cuma 5 orang, nggak apa-apa. 5 orang itu bersama dengan Yesus jadi hebat. Betul, saudara 5 orang asal di dalamnya ada Yesus. 100 orang kalau nggak ada Yesus ngapain saudara-saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, belajar Yesus bilang begini, berdoa dia balik, mereka tidur lagi. Aduh itu kalau saya Yesus bangun, atau siram air begitu saudara-saudara yang terkasih. Kemudian dia balik dan dia bilang tidur aja terus. Sebentar anak manusia. Karena dia sudah bilang apa? Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendak. Anaknya sendiri mengakui otoritas bapaknya. Dalam hidup kita saudara ada orang yang Tuhan kasih otoritas untuk memimpin. Jadi istri tunduk pada suami ya. Jangan melawan. Walaupun gajimu lebih besar dari suamimu saudara-saudara yang terkasih. Ya. Jadi suami harus sayang betul sama istri. Itu Tuhan kasih. Kalau saya sama mertua sayang banget. Saudara. Karena kalau nggak ada mertua, nggak ada istri saya. Tapi Hawa itu adalah wanita paling berbahagia karena nggak punya mertua. Ibu mertua nggak punya. Saudara-saudara yang terkasih. Ya karena ada orang yang berantem sama mertua. Saya juga bingung saudara yang terkasih. Saya bersyukurlah saya dekat dengan mertua, ibu dan bapak dan bukan karena saya baik, bukan. Tapi ya memang kita harus baik ya.
Ya baik-baiklah, balik lagi kita baiklah dengan semua orang, hormat, tunduk otoritas, jabatan. Saya pernah ditanya saudara yang terkasih di satu persekutuan, ada anak bilang begini, Pak, saya hari Sabtu kan pengen ibadah anak muda, tapi saya nggak bisa ibadah karena ada ini masih kerjanya sampai jam 6. Saya kadang-kadang pulang aja. Kalau mereka orang tanya di kantor, kamu kenapa ibadah? Kenapa ibadah? Kenapa tinggalin kerja? Saya lebih pentingkan ibadah daripada kerjaan. Ini juga salah, saudara. Kalau Anda memutuskan untuk kerja di satu tempat, mesti setia di kerjaan itu. Ibadahnya saudara-saudara yang terkasih ya terlama atau ya memang resiko. Tapi Anda kan orang kerja, jangan sampai kita ibadah tapi orang bilang begini, coba bilang aja di gereja nyanyi tapi di kerjaan nggak ada yang beres gitu. Dan saudara yang terkasih. Jadi otoritas di sekitar kita ada. Taatilah otoritas itu. Selama otoritas itu juga memuliakan Tuhan. Saya percaya dalam percakapan-percakapan kita dengan orang yang punya otoritas. Kalau kita punya kasih, kita bicara dengan orang. Berbicara dengan orang melalui kasih itu menyentuh saudara yang terkasih. Karena yang namanya penalti, hukuman, itu nggak bisa dibandingkan dengan namanya pendekatan melalui kasih sayang. Saya pelayanan anak-anak kolektor, anak-anak preman, itu melalui kasih sayang. Dulu sepupu saya namanya Niko Kili-Kili. Waktu ribut besar di Tanah Abang, baru saya datang, saya layani. Sekarang jadi pendeta, saudara-saudara yang terkasih. Saya bersyukur karena Tuhan kasih saya ketemu dengan beberapa orang. Dan sekarang jadi pendeta, ada seorang pemain sinetron, kalau saya sebutin namanya saudara tahu. Saya ketemu dia, saya doain dia. Sekarang jadi hamba Tuhan di Rote. Senang sekali. Lihat teman-teman masih setia. Sudah lama saya nggak ketemu Sari Simorangkir, lalu kemudian ketemu waktu mamanya undang. Sebelum bapaknya baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Lalu saya datang, dia pimpin pujian. Dia bilang, Bung Henry ini kami sama-sama di VOG. Puji Tuhan ya Bung, kita masih sama-sama pelayanan. Senang banget. Taat aja. Dalam otoritas orang yang memimpin kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan orang yang taat dan setia kepada dia. Tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu. Kami berdoa, kami tetap ada dalam rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami bukan sekedar makan dan minum, bukan sekedar bekerja, tapi
bagaimana hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesungguhnya otoritas kepada Tuhan adalah hal yang kami pertahankan terus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami setia dengan Engkau dalam kasih-Mu yang Kau beri kepada kami. Kasih itu yang kami pakai untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau. Tuhan, pakai semua anak-anak-Mu dalam ruangan ini. Pakai semua teman-teman yang melalui online, Tuhan berkati mereka. Dan keluarga masing-masing Tuhan, dengan tugas pekerjaan kami masing-masing. Jadikan kami orang-orang yang maksimal di dalam hidup. Sebab kami tahu Tuhan, dalam hidup ini Tuhan, kami ingin supaya hidup kami terus jadi berkat, terus jadi panutan, terus jadi dorongan, terus menjadi corong-corongnya Tuhan. Dan terus bicara tentang nama Yesus, nama yang indah, nama yang tiada taranya, nama yang membebaskan kami dari dosa, yang memberikan kami kepercayaan dalam pelayanan, nama yang memberikan kami kemenangan, nama yang juga Tuhan memberkati keluarga kami dan menolong kami dalam pelayanan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.